Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi bersama Bapak dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar materi bab 6, yaitu tentang ilmu pengetahuan. Di sini judul babnya, dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Ini ada peta konsepnya dan adapun kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran ini, diantaranya di sini ada 3.1 memahami makna Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33 serta hadis terkait tentang menuntut ilmu. 4.3 membaca Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dengan tartil. Dan adapun tujuan dalam pelajaran kali ini, yang pertama, mengidentifikasi hukum bacaan alif lam samsiah dan qamariyah dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang kedua, menjelaskan hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11. Baiklah anak-anakku sekalian, kita perhatikan tentang materi hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Alif lam itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang mana pertama ada alif lam samsiah atau biasa disebut dengan idgham samsiah. Yang kedua ada alif lam qamariyah atau biasa disebut dengan idhar qamariyah. Kenapa disebut idgham samsiah? Karena untuk membaca alif lam samsiah itu diidghamkan atau dileburkan. Jadi bacaan alif lamnya tidak jelas, tidak terdengar bunyi alif lamnya. Dan untuk alif lam qamariyah dibacanya diidharkan atau dibaca jelas, alif lamnya terdengar apabila dibaca. Baik, kita lihat ke bawah. Untuk yang pertama ada alif lam samsiah ya. Alif lam samsiah yaitu apabila ada suatu lafaz yang mengandung alif lam samsiah. Dikatakan samsiah apabila alif lam itu berhadapan dengan huruf yang 14. Jadi perlu anak-anak kalian semua ketahui bahwa dari 28 huruf hijaiyah itu dibagi menjadi 2. Berarti 28 dibagi 2 menjadi 14. Jadi 14 merupakan huruf untuk alif lam samsiah dan 14 merupakan huruf untuk alif lam qamariyah. Lalu apa saja huruf-hurufnya? Kita perhatikan di sini. Untuk huruf alif lam samsiah, yang pertama ada ta, yang kedua ada sa, ketiga da, terus za, ro, zai, sa atau sin, shin, so, do, to, do, la, na ya, ada 14 atau biasa dikumpulkan dalam lafaz tib sumasil rahman tafud dib daniam da suadon nijur sari falil iron. Kita lihat contohnya untuk alif lam samsiah. Di sini yang pertama contohnya ada di sini alif lam menghadapi nun. Contohnya Qul a'udzu birabbin nas. Jadi lafaz an-nas ini alif lamnya dinamakan alif lam samsiah. Kenapa alif lam samsiah? Karena pertama cirinya itu ada tasydid di atas alif lamnya. Terus yang kedua karena alif lam bertemu dengan nun yang merupakan huruf alif lam samsiah. Kita lihat di sini tadi ada nun, huruf yang terakhir dari alif lam samsiah.
Dan yang ketiga dibacanya itu diidghamkan, jadi alif lamnya tidak terdengar, melebur ke dalam bunyi nun. Qul a'udzu birabbin nas, bin, jadi langsung ba-nya itu langsung melebur ke nun, alif lamnya menghilang, tidak bilnas, tidak bilnas. Kalau bilnas itu beda lagi. Contoh yang kedua di sini ada contohnya ada alif lam menghadapi ta, ya. Kalimatnya alhaakumut takatsur, bukan alnya tapi yang kumut takatsur. Nih, perhatikan. Alhaakumut takatsur, mutta. Di sini ada alif lam, lalu kedepannya ada ta. Berarti dibacanya ini alif lamnya hukumnya adalah alif lam samsiyah. Tandanya sama, tadi ada tasydid lalu ada alif lam menghadapi ta, dan dibacanya diidghamkan atau dileburkan. Itu untuk alif lam samsiyah. Bisa dibaca juga di sini. Cara membaca alif lam semacam ini harus diidghamkan. Maksudnya bunyi huruf lam hilang dan melebur ke dalam huruf berikutnya. Contohnya tadi kumut ta, alif lamnya hilang, dia langsung ke huruf ta. Alhaakumut ta, langsung hilang alif lamnya, langsung bunyi ta. Alhaakumut ta, jadi melebur ke dalam huruf yang berikutnya. Maka alif lam ini sering juga disebut dengan idgham samsiyah. Jadi nama lain dari alif lam samsiyah yaitu idgham samsiyah. Sedangkan dalam penulisan huruf-huruf samsiyah selalu bertasydid bila didahului alif lam, jadi ditandai dengan tasydid. Untuk yang kedua yaitu alif lam qamariyah. Untuk alif lam qamariyah, alif lam dibaca qamariyah apabila alif lam berhadapan dengan huruf yang sama juga ada 14. Apa saja di sini hurufnya? Yang pertama ba, a, yang pertama a, yang kedua ba, yang ketiga ja, ha, kha, a, go, fa, ko, ka, ma, wa, ha, dan ya. Ini huruf-hurufnya. Contohnya, perhatikan di sini ada. Contohnya yang pertama di sini alif lam menghadapi ka. Inna a'tayna kal kautsar. Kal, nah kalnya kan terdengar jelas alif lamnya, tidak seperti tadi alif lamnya tidak terdengar kalau samsiyah. Kalau qamariyah terdengar jelas karena artinya qamariyah itu sendiri adalah bulan, sedangkan samsiyah adalah matahari. Jadi membaca alif lam samsiyah dan qamariyah, jika membaca alif lam qamariyah diibaratkan seperti kita melihat bulan jelas, terlihat bulannya. Sedangkan membaca alif lam samsiyah seperti kita melihat matahari, tidak jelas, kan samar-samar. Inna a'tayna kal jelas alif lamnya. Ini alif lam menghadapi kaf. Yang kedua contohnya alif lam menghadapi mim atau ma. Contohnya narullahil muqaddah. Hil, nih di sini ada alif lam menghadapi ma. Hil muqaddah, jelas alif lamnya, maka dibacanya harus dijelaskan karena disebutnya alif lam qamariyah. Jadi membacanya kalau dijelaskan berarti diidharkan. Jadi hurufnya tadi ada 14 atau biasa dikumpulkan dalam kalimat abagi hajaka wahab hakimah. Nah, untuk selanjutnya mari kita identifikasi ada berapa hukum bacaan alif lam dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Kita perhatikan di sini. Kita lihat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perhatikan dulu Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syaral jinni. Nah, lihat, perhatikan. Ya ma'syaral jinni, rol ji. Nah, di sini rol ji satu, berarti ini hukumnya alif lam
Qamariyah ya. Alif lamnya jelas, tandanya ada mati, dan huruf alif lamnya di sini ada ja. Wal insi wal. Nah, ini sama wawu alif lam, berarti sama ini juga alif lam qamariyah. Huruf alif lamnya yaitu a atau alif. Dua. Wal ins, baru ada dua. Inis tata'tum ya ma'saral jinni wal insi inis tata'tum an tanfudu min aqtaris samawat. Lihat, perhatikan di sini. Min aqtaris, ini hukumnya alif lam samsiah, karena di sini perhatikan alif lamnya lebur. Bunyi ro-nya langsung masuk ke dalam bunyi sin. Min aqtaris. Nah, alif lamnya tandai dengan tasydid. Berarti sudah berapa? 3 ya. 1, 2, 3. Wal ar. Perhatikan wal juga jelas alif lamnya, berarti alif lam qamariyah. Wal ar. Huruf alif lam qamariyahnya alif. Fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Illa bisultan. Illa ini alif lam samsiah. Berarti kita perhatikan di sini ada berapa alif lamnya? 1, 2, 3 dan 4, lalu 5 ya. Ada 5. Illa bisultan. Illa bisultan. Berarti ada 5 alif lam, hukum alif lamnya untuk surat Ar-Rahman. Kita perhatikan yang kedua untuk surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhal. Nah, di sini ada alif lam nih. Alif lam apa ini? Alif lam menghadapi da atau dal. Dal itu alif lam apa? Kita perhatikan di sini tadi. Dal ini huruf alif lam samsiah nih. Ta, tha, da, dha. Alif lam samsiah. Hukumnya alif lam samsiah dibacanya harus diidghamkan, karena alif lam berhadapi dengan huruf alif lam samsiah yaitu da. Amanu idza qila lakum tafassahu fil. Sama, ini alif lam nih, alif lam koma ria, karena alif lamnya bermati dan menghadapi mim. Fangsuju fafsahu. Perhatikan, ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila suju fangsuju yarfa'illahu alladhi. Sama, alif lam samsiah. Alladzina amanu minkum walladhi. Alif lam samsiah lagi. Utul ilma. Utul, ini alif lam koma ya, hurufnya ain atau a. Darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi ada berapa? Tadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti untuk ayat surat Al-Mujadalah ada 5, surat Al-Rahman juga ada 5. Sekian dulu untuk pelajaran kali ini. Untuk tugas di rumah, kalian tolong pelajari lagi materinya tentang alif lam samsiah. Kalau di buku paket perhatikan halaman 79, materi untuk alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Kalian pelajari dan lalu cari lagi hukum-hukum bacaan alif lam qamariyah yang berada di surat-surat pendek di dalam Al-Quran. Sekian dulu dari Bapak. Semoga kita semua diberi kesehatan dan bisa bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya.
Alul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.